Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebelum kita memulai pembelajaran, kita belajar dulu. Berdoa kan? Ada yang ingin doa? Ya silakan. Istri. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik. Hari ini kita kemarin belajar apa? Belajar apa? apa? Ayo belajar apa? Lupa Bapak. Lupa. Oke, Bapak ingatkan lagi ya. Kemarin kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Untuk sebelum itu, silakan anak-anak simak kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa, Pak? Nah, kita bareng-bareng. Oke, yang tahu boleh nyanyi, yang nggak tahu didengarkan saja. Ya, ayo berdiri anak-anak semuanya. Selamat tahun Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya. Ada yang tahu tadi lagu tentang apa? Ya, betul sekali. Lagu tentang kerapan sapi. Nah, kerapan sapi itu adalah salah satu kebudayaan yang berasal dari Pulau Madura. Nah, kira-kira apakah setiap pulau, setiap daerah, atau setiap suku itu punya kebudayaan yang sama? Berbeda ya? Pasti berbeda ya? Oke, kira-kira juga nih, apakah kayak misal seperti baju adat, makanan tradisional, apakah juga sama setiap daerah? Iya. Pasti berbeda. Maka dari itu di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang anak-anak terharapkan nanti mampu untuk mengidentifikasikan, mampu untuk menyebutkan, juga mampu untuk memberikan saran tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan, menghargai sikap dan budaya yang ada di daerah kita. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Semuanya? Oke, tepuk semangat. Oke, dari gambar di atas, kalian silakan amati gambar di bawah ini. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu gambar yang paling atas pojok? Tahu. Oke, dari mana tali kecap? Bayi. Dari bayi. Kemudian ini gambarnya ya, gambar sapi. Kebetulan ini adalah tradisi Madura kerapan sapi. Kemudian ini nasi goreng yang sudah disediakan. Kemudian rumah adat yang di atas ada yang tahu? Tidak tahu itu mana yang ada. Rumah adat. Kemudian baju atau pakaian adatnya. Madura. Oke.
setiap daerah tentunya memiliki ciri khas ataupun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi kita juga harus tetap menjaga kekayaan bangsa yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kita simak video dulu. Kurang ya? Nah, intinya dari video tadi itu isinya adalah bentuk-bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, mulai dari tarian tradisional, makanan khas, pakaian adat, rumah adat, dan upacara adat. Selanjutnya, ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Setiap kelompok itu berisi 5 orang. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, kalian di sini membaca dulu kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adatnya apa, pakaian adatnya apa, tarian daerahnya apa, upacara adatnya, dan makanan khasnya. Ibu bagikan dulu ke setiap kelompok. Ya. Apakah sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, oke. Kita buka di aktivitas kegiatan 1. Sudah dikerjakan? Sudah. Ya. Belum. Ya, sebelum itu kita dikerjakan ya di suku Jawa. Di Jawa itu ada apa saja? Rumah adat, pakaian, tarian, dan makanan khasnya. Jawa, Sunda, Bali, Madura, serta Minangkabau. Sudah? Oke, di Madura ada apa saja? Adatnya, adat istiadatnya. Ternakan sapi tadi itu merupakan tradisi di Madura. Kemudian makanan khasnya. Sate. Soto Madura. Ada berapa makan? Oke. Ya, Sakera Marlena itu adalah tokoh Madura. Baju aslinya namanya pesaan. Tapi karena seiring berjalannya waktu, baju yang merah kemudian disarung itu jadi Marlena. Padahal itu sarungnya aja ada macam-macam. Ada setorjo, ada cap-kecapan, banyak namanya. Sarung yang dipakai Marlena. Kalau di Bali, tapi tarian tradisionalnya. Kemudian makanan khasnya apa? Oke, kita next ya. Nah, dari semua tradisi adat istiadat, baju, kemudian rumah adat yang telah kita sebutkan itu merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Betul. Oke, kita next
Yang ini ibu. Yang mana? Ya. Mana di sini ada yang suka main sosmed? Ada. Biasanya main apa? Facebook, Instagram. Biasanya kalian juga ya sih juga. Biasanya kalau kalian perhatikan dulu. Biasanya kalau kalian buka sosial media itu kan ada berita yang muncul. Oh iya. Di LKPD kalian itu berita yang disajikan. Berita apa? Coba kalian baca bersama Mas teman Rey, kalian. baca. Satu anak coba ajukan tangan sampai Terus saya. apa Mas Rey beritanya? Beritanya apa ya ini? Saya baca dulu ya. Ini beritanya tentang musik karawitan, Bu. Ya, kenapa? Merupakan warisan budaya asli Indonesia. Judulnya ada judulnya apa? Oh, judulnya warisan budaya kita diambil bangsa asing. Jangan-jangan beritanya warisan budaya kita diakui oleh budaya asing. Di dalam berita tersebut Nah, di dalam berita tersebut disajikan bahwa musik gamelan itu telah diakui oleh negara lain. Malaysia. Nah, kalau warisan budaya kalian diakui oleh negara lain, misalnya benda kalian sendiri terus diakui sama teman kalian, apa yang kalian rasakan? Tidak terima, Bu, tidak terima. Tidak terima. Lalu apa yang seharusnya kalian lakukan agar kebudayaan yang kalian punya tetap menjadi punya kalian dan tidak diakui oleh bangsa lain? Silakan kalian kerjakan di halaman berikutnya. Sampaikan pendapat kalian bersama dengan kelompok Anda. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Iya, Bu, jangan saya saja, Bu. Loh, Maju. dari sini aja, Bu, ya. Ayo, teman-teman, ayo, duluan. Nomor 1 maju. Bu, saya mewakili bapak saya. Betul. Yang lain coba didengarkan dulu. Nah, yang pertama, masalah apa yang terdapat pada berita yang telah kalian baca di atas? Budaya kita diklaim oleh negara lain. Setuju semua? Setuju. Ada yang memiliki pendapat lain atau ada yang mau menambahkan? Ya ada, oke. Baik, jadi jawabannya Mas Andi dan kelompoknya itu sudah benar. Bahwasanya dalam berita disampaikan kalau budaya kita telah diklaim oleh negara lain. Oke, tepuk tangan untuk Mas Andi. Oke, terima kasih. Untuk
Yang pertama, kalian bisa membuat mini esai. Apa itu Bu mini esai? Kalian bisa memilih satu budaya yang kalian sukai, lalu kalian ceritakan budaya itu dari mana, terus makanan khasnya apa, budayanya apa aja gitu ya. Lalu kalian juga menuliskan upaya pelestariannya. Yang kedua, kalian bisa membuat clipping. Tahu clipping? Tahu. Jadi itu clippingnya kalian bisa cari gambar di mana saja yang kalian temui, misalnya di majalah, di koran, atau kalian bisa cari di internet lalu diceritakan budayanya. Yang ketiga, kalian bisa membuat puisi tentang budaya yang kalian pilih. Dipahami? Bisa dipahami. Nanti tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sudah? Ibu ucapkan terima kasih untuk siang hari ini. Apakah kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini? Senang sekali. Oke, nanti kita bertemu lagi di pelajaran budaya berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dari SDN nama 2. Oke, tadi untuk yang pertama terkait dengan penampilan gitu ya, tadi sudah terlihat gitu ya, cukup terlihat untuk beberapa komponen termasuk yang aspek yang dinilai di sini. Mungkin pertanyaan Bu Isna terkait dengan konfirmasi saja ya, terkait dengan asesmen. Di sini Anda sudah menuliskan beberapa asesmen lengkap gitu ya, ada uploading, asesmen maupun volume. Cuma Bu Isna ingin menanyakan terkait dengan untuk penilaian afektifnya itu dimasukkan di asesmen yang mana ya? Afektif Di asli. Yang di asesmen, yang bagian instrumen yang mana? Karena kalau yang di asli, kalau saya cek itu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Mungkin memang belum ada terlewati atau gimana? Iya. Iya, lewati. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk instrumen yang lainnya ini sudah cukup lengkap gitu ya. Cuma memang mungkin yang afektif itu yang mungkin terlewati. Ya tidak apa-apa. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan saja karena memang penilaian itu untuk ketiga ranah itu memang semestinya ada gitu ya, muncul gitu ya. Nah berarti kalau misalkan terkait dengan modul ajar yang Anda kembangkan ini nanti bisa muncul apa Bu gitu di afektifnya, ya silahkan disesuaikan dengan materi maupun perencanaan dari modul ajar ini gitu ya. Kemudian mungkin lebih bagus lagi apabila Anda bisa menambahkan model pembelajarannya juga. Ya, nggak apa-apa sih, nggak ada, tidak wajib memang. Cuma lebih baik apabila Anda bisa menambahkan model pembelajaran. Bisa paham? Mungkin Anda bingung. Kalau dikasih model, ini nanti gimana mengaturnya? Karena nanti saya akan kesulitan untuk memasukkan prinsip pembelajaran mendalamnya, proses pembelajaran mendalamnya, yaitu tantangannya. Iya. Jadi untuk kedepannya, ya mungkin itu aja. Yang lainnya sudah baik ya. Untuk selanjutnya bisa dipertahankan, dan nanti kalau misalkan Anda praktik di sekolah, baik itu untuk yang pembelajaran terbimbing maupun yang saat nanti PPL 2 gitu ya, karena khawatirnya nanti pembelajaran mendalam ini kan mata kuliah wajib, tapi bisa jadi semester 2 kan saya nggak ngajar lagi, misalnya gitu, bisa jadi ganti dosen gitu ya. Nah jadi nanti supaya masih
yang saya dapatkan itu modul ajarnya ya tidak seekspektasi yang saya bayangkan gitu ya. Padahal ini teorinya sudah ada semua gitu. Anda tinggal memang betul-betul mengembangkan. Mungkin itu cukup ya dari Wisna. Mungkin nanti ada sedikit tambahan untuk yang kelompok 1, mungkin saya akan lupakan juga dicek yang di bagian asesmen juga. Karena antara yang ditulis di asesmen di awal dengan yang di belakang itu nggak cocok gitu ya. Kalau di belakang kan penilaiannya langsung kognitif, psikomotorik, afektif gitu ya. Tapi saya tidak tahu itu maksudnya di penilaian yang mana, apakah learning, learning atau learning. Nggak ada penjelasan di situ. Kalau yang di kelompok ini kan sudah ada. Saya sebetulnya mencari tadi, cuman sudah saya beri catatan, cuma saya tadi lupa gitu, untuk menyampaikan. Nanti silahkan dicek kembali. Ya, mungkin